Oke, kita balik lagi di Mom and Kids dengan tema fase kenakalan anak. Nah, kita lanjut lagi ya Mbak Jehan. Nah, ini kan ada pepatah nih Mbak, katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, apakah itu seorang anak yang nakal itu keturunan dari orang tuanya kayak gitu? Gimana nih Mbak? Sebenarnya tidak murni diturunkan ya, cuman itu jadi semacam pola kebiasaan gitu. Kalau misalnya dia melihat bagaimana dia diperlakukan, dia merasakan bagaimana dia diperlakukan, dia melihat bagaimana orang tuanya memperlakukan satu sama lain, pada akhirnya dia tidak punya pengetahuan lain selain perlakuan tersebut gitu. Misalnya kalau dengan teguran harus teriak gitu, maka kemungkinan besar dia akan juga seperti itu ke yang lain, ke orang lain. Mungkin dia nggak berani sama orang tuanya saat masih kecil, tapi mungkin ke lain dia akan seperti itu. Atau mungkin nanti gedenya dia akan kayak gitu. Karena dia sudah terbiasa dengan kondisi yang kayak gitu. Jadi mungkin dia kaget kalau misalnya suatu saat, mungkin masa depannya dia ketemu situasi yang berbeda. Misalnya ada yang menawarkan kelembutan, kasih sayang. Bisa jadi dia akan sangat mudah terpengaruh dengan kondisi seperti itu. Atau sebaliknya dia jadi tidak percaya dengan lingkungan yang tidak dia anggap tidak sama seperti dia dibesarkan. Walaupun lingkungan tersebut sebenarnya lingkungan yang positif. Jadi dia tidak mudah untuk diberikan nasihat, tidak mudah diberikan kasih sayang oleh orang lain yang dianggap itu orang lain, tidak orang dekat dengan dia gitu. Jadi nggak mungkin ada orang sebaik ini misalnya, nggak mungkin ada orang yang baik sama aku misalnya. Oh, kayaknya orang ini baik sama aku pasti ada maunya misalnya, ada kecenderungan ke arah situ, atau mungkin dengan melihat ada situasi yang penuh kasih sayang, dengan kelembutan, maka dia akan mudah sekali terpengaruh dan mungkin patuh lah istilahnya, menuruti apa yang diminta gitu dengan cara yang sangat pemberian instruksi yang sangat lembut misalnya. Akhirnya walaupun itu dibohongi, walaupun itu dimanipulasi, anaknya jadi individu tersebut jadi mudah untuk percaya gitu. Hal-hal itu yang sebenarnya ditakutkan, bukan hanya pepatah itu saklek ya, cuman bentuk kebiasaan itu yang membentuk anak ke masa depannya itu yang kita nggak mau. Tadi sebelumnya kan ada Mbak Jehan jelasin nih tentang fase kenakalan anak itu umumnya dimulai pada masa remaja kayak gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya di fase-fase sebelumnya nih, misalnya kayak dari balita atau mungkin usia anak-anak seperti itu, kalau misalnya ditemukan nih anak-anak itu nakal di usia seperti itu, nah untuk penanganannya seperti apa nih Mbak? Ya. Sebenarnya itu tadi kenakalan yang dimaksud itu sebenarnya sangat subjektif gitu. Bisa jadi sebenarnya tidak nakal, sebenarnya anak hanya mencoba untuk berkomunikasi, cuman tidak nyampe informasinya. Misalnya anak itu kepingin es krim gitu ya, terus orang tua nggak boleh, pokoknya nggak boleh gitu kan. Akhirnya anaknya tantrum, nakal banget sih nggak nurut misalnya. Itu kan jadi nakal gitu kan, label itu nakal gitu. Padahal bisa jadi es krim itu ketika dia kepingin es krim saat itu, bisa jadi di sekolah tuh saat dia lagi haus-hausnya ada temennya yang makan es krim terus dia nggak dikasih karena atau dia nggak berani minta, jadi pulang itu dia kepingin makan es krim walaupun misalnya dia sakit itu lagi batuk atau lagi sakit misalnya. Mungkin seandainya orang tua mau mendengarkan sebenarnya ada apa sih, kamu tuh kenapa sih sampai segitu pinginnya, ada apa sih gitu, coba cerita dong gitu. Oh misalnya kepingin banget soalnya dia ada temanku nih mah, tapi kan kamu tahu nih kalau misalnya kamu lagi batuk atau lagi sakit, kira-kira kalau misalnya kamu sudah selesai sakitnya, kamu mau minum obat, mau nggak ya kamu menunda dulu kepinginmu, nanti kita makan es krim sama-sama misalnya. Itu kan jauh lebih mudah, jauh lebih tidak menguras energi, tidak menguras emosi bagi orang tua gitu. Hanya apa ya, pola komunikasi yang perlu diperbaiki. Jadi kalau misalnya di bawah remaja, biasanya anak-anak mungkin 5 tahun ke bawah yang dianggap nakal itu kemungkinan besar itu adalah cara dia berkomunikasi yang tidak tepat sasaran gitu. Jelas aja dia tidak tepat sasaran karena dia belum mampu juga berpikir mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena itu orang tua atau lingkungan
sebaiknya memberikan contoh yang tepat ketika meminta sesuatu, menyelesaikan masalah yang baik itu seperti apa, kemudian meminta dengan cara yang tepat seperti apa, kemudian mendidik atau mengajarkan anak cara menunda, menunda nggak harus dapat, misalnya kamu malam-malam kepingin es krim harus dapat saat itu juga gitu. Itu kan nggak harus juga gitu, tapi kan ada pola gitu, pola pembelajaran bahwa kayaknya saat ini kan kamu harusnya tidur gitu. Misalnya, ayo kita tidur dulu, nanti kita besok bangun pagi setelah makan yuk kita cari es krim sama-sama. Nah itu kan pembelajaran untuk menunda keinginan gitu, nggak harus didapatkan apa yang dia mau harus didapatkan gitu. Jadi sebaiknya di justru di usia yang lebih kecil menurut saya jauh lebih mudah difahami seandainya orang-orang di sekitarnya mau memberikan kesempatan, mau memberikan waktu untuk bisa melihat dari sudut pandangnya dia, mendengarkan maunya dia apa gitu. Sehingga tantrum atau misalnya pola-pola yang lain, memukul, mencubit atau teriak-teriak di tengah umum itu nggak muncul gitu. Karena memang anak sedang mencoba berkomunikasi. Umumnya seperti itu. Ini untuk anak-anak yang memang tidak ada permasalahan secara psikologis ya. Mungkin akan berbeda ketika anak-anak itu termasuk dalam ABK atau anak berkebutuhan khusus yang mungkin memang eh, berbeda juga penanganannya pada akhirnya sesuai dengan kebutuhan khusus yang dia punya gitu. Kalau misalnya nih Mbak di fase usia usia anak-anak SD kayak gitu, dia tuh kecenderungan suka berkelahi atau apa temperamen lah seperti itu terhadap anak-anak sebayanya kan atau teman-teman sebaya. Nah itu seperti apa tuh Mbak untuk penanganannya? Nah gitu kita harus cek dulu orang tuanya kayak mana. Bagaimana mungkin kita bisa mengintervensi anaknya kalau ternyata lingkungan terdekatnya juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau untuk anak-anak sangat penting untuk bisa mengetahui informasi dari orang-orang sekitarnya. Apa yang dia tonton, apa yang dia baca, bagaimana orang tuanya memperlakukan dirinya, bagaimana orang tuanya memperlakukan satu sama lain, bagaimana orang tuanya memperlakukan orang lain, bagaimana teman-temannya, dia sekolahnya di mana, dia lingkungannya seperti apa. Semua itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak gitu. Jadi nggak bisa cuma anaknya dibawa, kemudian anaknya apalagi ya kalau anaknya dinasehati gitu sama orang-orang yang tidak dia kenal, yaitu psikolog gitu. Tiba-tiba datang, psikolognya disuruh menasehati kan nggak mungkin gitu, karena anaknya juga nggak kenal siapa kami gitu. Jadi sebaiknya sebelum ada intervensi ke anaknya, sebaiknya yaitu tadi kita harus gali dulu informasi dari orang-orang terdekatnya, dari lingkungan dia di mana dia tinggal. Kemudian secara sistemik juga harusnya ada intervensi, tidak hanya lingkungan rumahnya, lingkungan sekolahnya juga bisa jadi itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak gitu. Jadi tidak ada resep khusus terhadap anak yang katanya nakal gitu. Apalagi kalau misalnya nakal itu sebenarnya bukan nakal, itu hanya label dari orang dewasa yang frustasi menghadapi kondisi anak karena dia sendiri juga nggak tahu bagaimana harus menghadapi kondisi anak seperti ini. Atau mungkin si orang dewasa sendiri juga punya masalah di masa lalunya dia yang mengingatkan dirinya seperti dirinya yang dulu misalnya, atau yang akhirnya terpicu ingatan-ingatan masa lalunya yang akhirnya memunculkan reaksi-reaksi negatif terhadap si anak yang padahal saat itu anaknya sedang berupaya untuk berkomunikasi. Walaupun di usia SD ataupun SMP ataupun SMA, tentu itu masih ada upaya berkomunikasi kalau misalnya orang orang di sekitarnya tidak dengerin ya gitu. Jadi bukan teori ini bukan hanya untuk anak yang tidak mampu bicara di bawah 5 tahun misalnya atau di bawah 2 tahun, tapi juga di atas itu yang sudah bahkan anak-anak dengan umur yang lebih besar juga bisa jadi tidak didengarkan apa maunya gitu, tidak diberi pandangan, tidak dilihat dari sudut pandangnya dia, semua segala sesuatunya diputuskan untuk dirinya gitu, tidak dikasih kesempatan untuk share apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia pahami. Jadi dia nggak tahu ketika dia melakukan kesalahan hanya disampaikan bahwa dia salah, tapi tidak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya komunikasi pun jadi berantakan antara orang dewasa dan anaknya gitu. Oke, itu gambarannya. Oke, ini ada sebagian atau kadang-kadang nih Mbak, biasanya anak itu
di rumah dia berperilaku baik kayak gitu terhadap orang tuanya, terhadap anggota keluarga yang lain. Tapi di luar atau di lingkungan luar rumah seperti itu dia bisa disebut nakal lah seperti itu. Walaupun nakal tadi kata Mbak Jan subjektif ya. Nah, kalau dari orang tua sendiri untuk mendeteksinya seperti apa nih Mbak untuk hal seperti itu? Eh, Tentunya kita cek faktor eksternalnya berarti ya gitu. Bagaimana di lingkungan sekolahnya, bagaimana teman-temannya gitu. Terkadang misalnya kayak contohnya kayak misalnya ada di tempat saya nih datang orang tua. Kenapa orang tuanya datang? Karena katanya di sekolahnya anaknya suka memukul gitu. Padahal kalau di rumah nggak seperti itu, Bu. Kenapa ya, Bu ya gitu. Nah, bisa jadi sebenarnya di lingkungan sekolahnya dia tidak dikasih kesempatan. Ini bukan bukan ke sistem sekolahnya ya, tapi mungkin di teman-temannya itu dia merasa tidak ada kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian dia jadi ya bisa jadi dia ada arahnya ke diejek atau segala segala macam gitu ya. Jadi anak ini ada prosesnya membela diri gitu kan ya dari proses mungkin dia merasa apa ya diintimidasi dari teman-temannya gitu. Akhirnya dia membela diri. Kemudian nggak kelihatan prosesnya, tapi hasilnya dia nggak tahan lagi, misalnya dia memukul gitu. Maka hasil itulah yang akhirnya besar gitu karena dia mukul. Tapi proses bahwa dia membela diri, misalnya ada kejadian di lain itu, selain itu mungkin itu tidak dicari tahu yang pada akhirnya merugikan si anak gitu dan mungkin merugikan orang lain juga orang lain di sekitarnya bahwa kondisi intimidasi di sekolah tidak terdeteksi dengan baik gitu. Jadi sebaiknya kalau memang ada perbedaan sikap baik di sekolah maupun di rumah, misalnya di rumah baik, di sekolah tidak, di sekolah baik, di rumah tidak. Nah, itu berarti harus dicari tahu ada apa nih gitu. Trigger atau pemicunya kenapa ada perbedaan perbedaan sikap di antara dua dua lingkungan sementara lingkungan kalau anak-anak kan lingkungan utamanya adalah lingkungan rumah dan lingkungan sekolah gitu jadi nggak bisa juga memberikan gambaran perlakuan yang tepat seperti apa sebelum kita mengetahui informasi yang terjadi pada si anak. Nah, kalau menghadapi seperti itu, sebaiknya memang cari tahu secara mendetail apa yang terjadi di lingkungan lain. Kalau memang perilakunya berbeda dari lingkungan di mana dia tinggal. Misalnya si orang tua merasa dia berbeda ketika di rumah, maka coba dicek bagaimana lingkungan lainnya, tidak hanya di sekolah, bisa jadi teman-temannya atau mungkin apa yang dia tonton di HP-nya, apa yang dia uh, obrolkan dengan teman-temannya di dunia maya itu juga bisa sangat berpengaruh gitu terhadap tumbuh kembang si anak. Oke. Untuk ini misalnya nih kalau seorang anak itu dia berperilaku nakal ya. Nah, walaupun kembali lagi tadi nakal subjektif ya, Mbak ya. Nah, tapi orang tuanya itu menganggap bahwa anaknya itu tidak melakukan kenakalan seperti itu dan tetap membela, tetap membiarkan lah intinya seperti itu. Nah, apakah sikap orang tua itu akan berpengaruh nantinya ke anaknya ke depannya atau seperti apa nih Mbak? Tentunya akan berpengaruh kalau memang misalnya pada dasarnya anak sudah melanggar norma-norma atau batasan-batasan baik dari batasan norma masyarakat maupun sebenarnya norma-norma yang sudah eh, jelas di sekolah, misalnya aturan lah, misalnya ya, aturan di sekolah gitu. Tentunya itu akan berpengaruh sama si anak bahwa ya bisa jadi dia nggak takut aturan gitu. Ya solusinya bagaimana? Ya sebaiknya harus ada sinergi dari semua pihak gitu, terutama kan ini kita bicara sama anak-anak, berarti ada beberapa pihak yang bisa diajak ngobrol, bisa jadi orang tuanya, mungkin tidak orang tuanya, tapi lingkungan yang membesarkan dirinya, bisa jadi orang tua tidak ikut membesarkan, tapi ternyata kakek neneknya itu juga bisa diikut sertakan, atau mungkin anak lebih banyak berinteraksi dengan pengasuhnya, itu juga sebaiknya diikut sertakan kemudian lingkungan sekolahnya, kemudian tidak hanya sekolah pagi, mungkin anak juga disekolahkan sore, ya berarti ada juga diikut sertakan, dicari tahu, diinvestigasi sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kalau ternyata memang
problem itu problem anaknya gitu, misalnya ada informasi yang konsisten dari eksternal, dari pihak eksternal, tidak di dalam rumah, tapi pihak di luar rumah itu informasinya konsisten, berarti yang terjadi problemnya adalah di dalam rumah. Karena itu sebaiknya orang tua bisa terbuka untuk ada perubahan perilaku sehingga tidak apa ya, bisa mengoptimalkan tumbuh kembang si anak menjadi pribadi yang jauh lebih matang ke depannya.